Gets caught in the crossfire. Gets caught in the crossfire. Selamat pagi Romo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sylvester Riko. Saya dari kelas Retorika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari kitab Raja-Raja. Sebelum kita mengetahui isi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja adalah bagian dari kitab Tanakh dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Alkitab ini ditulis sejak kisah hari tua dari kematian Daud sampai kepada pelepasan keturunannya, yaitu Raja Yoyakin dari penjara di Babel, meliputi periode sekitar 400 tahun. Kisah sejarah dari kitab itu dimulai pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi sampai jatuhnya Samaria dan berakhirnya kerajaan utara pada tahun 721 sebelum Masehi. Pada bagian kitab Raja-Raja ini, situasi bangsa Israel berada di ambang kehancuran. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat perpecahan bangsa Israel dan ketidaksetiaan terhadap perjanjian Allah. Dan pada akhirnya Allah itu mengirim nabi-nabi seperti Elia dan Elisa untuk memperingati bangsa Israel dari kejahatan dan kemurtatan. Kitab Raja-Raja ini ditulis sebagai kitab sejarah, tetapi juga mencampurkan legenda, cerita rakyat, kisah mujizat, dan ada yang beranggapan bahwa ini juga termasuk kisah khayalan. Kitab Dua Raja-Raja ini melanjutkan sejarah dari kedua kerajaan Israel yang kisahnya terputus pada akhir kitab Satu Raja-Raja. Kitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kitab Satu Raja-Raja dan kitab Dua Raja-Raja. Kita masuk ke garis besar kitab Raja-Raja. Pada awalnya, kitab Dua Raja-Raja memperlihatkan kuasa para nabi, yaitu Elia dan Elisa, yang berbicara atas nama Israel sebagai penggagas perjanjian, yang artinya mereka ini sangat menentang penyembahan dan ketidakadilan dari umat Israel. Mereka itu terus mengingatkan bangsa Israel akan panggilannya, yaitu untuk menjadi cahaya bagi bangsa lainnya, bahwa mereka harus menaati perintah Taurat. Sehingga para nabi ini menantang Israel untuk bertobat dan mengikuti Allah Israel. Pada bagian pertama kitab Dua Raja-Raja ini, Allah membangkitkan nabi-nabi untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Nabi yang paling menonjol di utara adalah Elia dan muridnya Elisa. Bukan jadi mimpi di atas mimpi. Elia adalah nabi liar yang tinggal di padang gurun, dan musuh bebuyutannya adalah raja utara yang bernama Ahab dan istrinya yang merupakan orang Kanaan, yaitu Isabel. Ahab dan istrinya melopori penyembahan dewa Kanaan yang bernama Baal di seluruh Israel. Dan dalam kisah-kisahnya yang terkenal, Elia menantang 450 nabi Baal dalam sebuah kontes untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Jadi kedua belah pihak membangun mezbah dan berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Tapi hanya Allah Israel lah yang menjawab dengan api. Setelah itu, Ahab memakai kekuasaannya untuk membunuh petani dan mencuri kebun anggur keluarganya. Dan sekali lagi, Elia sangat menentang ketidakadilan Ahab, dan ia memberitahukan kehancuran keluarga Ahab. Akhirnya
Elia memberikan kuasa kenabiannya kepada muridnya, yaitu Elisa, yang meminta 2 bagian kuasa Elia. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana penulis menceritakan 7 tindakan ajaib dari Elia, dan kemudian ia menyuguhkan 14 tindakan penuh kuasa dari Elisa. Kedua nabi itu jelas merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, dan mereka memainkan peran yang sama dalam menghadapi raja-raja Israel. Karena penyembahan berhala dan ketidakadilan, pada akhirnya mereka itu tidak berhasil mengubah Israel dari kemurtatan. Di bagian selanjutnya, kerajaan sebelah utara telah dihantam oleh revolusi berdarah yang diperakasai oleh seorang raja yang bernama Yehu. Yehu yang menghancurkan keluarga Ahab, dan meskipun pada awalnya Yehu ditugaskan oleh Allah, kekejamannya sudah tidak terkendali, dan itu menyebabkan rangkaian pembunuhan politik dan pemberontakan yang tidak pernah habis-habisnya di Israel. Kudeta demi kudeta terus terjadi setelah Yehu, dan setiap raja-raja mengikuti allah-allah lain dan mengizinkannya terjadinya ketidakadilan yang luar biasa itu. Semua luar biasa itu semua membawa kita pada 2 Raja-Raja pasal 17, yaitu kerajaan Asyur yang besar dan jahat menyerbu dan menghancurkan kerajaan utara sepenuhnya, dan ibu kota Samaria ditaklukkan dengan bangsa Israel, diasingkan dan diserahkan ke seluruh dunia. Dan inilah pasal 17 adalah kunci penulis menghentikan kisahnya dan menawarkan refleksi kenabian tentang apa yang baru saja terjadi. Dia menyalahkan kejatuhan kerajaan utara karena menyembah berhala dan ketidaksetiaan bangsa Israel dan raja-raja mereka kepada perjanjian. Jadi Allah mengirim mereka menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka. Bagian terakhir kitab ini menceritakan kisah tentang satu-satunya kerajaan di selatan. Di sini kita bertemu dengan beberapa raja yang sangat heroik, seperti Hizkia yang sangat mempercaya Tuhan ketika tentara Asyur datang mengetuk pintu Yerusalem, atau Usia yang menemukan gulungan kitab suci yang hilang di dalam bait suci, lalu dia mulai membacanya dan menjadi insyaf, dan dia mengadakan reformasi keagamaan untuk menghapuskan penyembahan berhala akibat pengaruh orang-orang Kanaan. Namun Yehuda melenceng terlalu jauh. Di antaranya adalah Manasye. Dia adalah raja terburuk sampai saat ini. Ia bukan hanya memperkenalkan penyembahan patung berhala di dalam bait Allah di Yerusalem, namun ia juga memperkasai ritual pengorbanan anak. Lalu Allah mengirim nabi-nabi untuk memberitahukan bahwa waktunya telah habis. Bangsa Israel sudah terlalu bejat untuk bertobat. Pasal-pasal terakhir berkisah tentang kerajaan Babel yang datang untuk menginvasi rumah Tuhan dan membawa orang-orang dan semua keturunan Raja Daud ke pengasingan. Lalu kisahnya berakhir dan menimbulkan pertanyaan, apakah Allah sudah selesai dengan bangsa Israel? Apakah Allah sudah selesai dengan keturunan Daud? Nah, paragraf terakhir menyoroti tentang masa setelah 40 tahun pengasingan, dan paragraf ini menceritakan kisah yang aneh. Kisah ini tentang Yoyakim, keturunan Daud yang seharusnya adalah raja, dan dia telah kembali ke Yerusalem.
Raja Babel telah membebaskan dari penjara dan mengundangnya untuk makan di meja raja untuk sepanjang hidupnya. Dan kitab ini berakhir dan kisah ini terdengar seperti biasa saja. Namun, hal ini memberikan secerca harapan bahwa Allah Israel tidak meninggalkan keturunan Daud. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Allah memenuhi janjinya kepada Abraham dan Daud, dan bagaimana ia akan memberkati para bangsa-bangsa, dan bagaimana dia mendatangkan kerajaan mesianik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca kitab mereka. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.